Hai teman-teman, saya Dokter Cici dan hari ini saya ingin ngomongin tentang stase anestesi. Satu stase waktu koas yang nggak terlalu belajar apa-apa sebagai koas, tapi di stase ini saya belajar banyak tentang arti kehidupan manusia. Langsung aja, jadi waktu stase anestesi ini bukan stase yang panjang-panjang banget buat seorang koas, 2 minggu kurang lebih ya. Stase yang sangat-sangat kecil, pendek banget. Dan apa yang kita pelajari selama stase anestesi kurang lebih kita ikut sama dokter anestesinya. Ikut tuh cuma benar-benar ngikutin aja dokter anestesinya mau operasi, kita ikuti beliau, dokter anestesinya melakukan bius. Setelah itu ya sudah, kita paling tanya-tanyain obat apa yang dimasukkan, berapa dosisnya, sekedar pengetahuan umum aja supaya kita tahu apa yang dilakukan saat dokter anestesi mau melakukan operasi atau mau melakukan tindakan anestesi. Beruntung buat beberapa yang mungkin dapat kesempatan untuk mencoba melakukan intubasi atau proses memasukkan selang ke dalam saluran pernafasan supaya nanti oksigen bisa disalurkan langsung masuk ke paru-paru sepenuhnya. Ya, itu paling kasusnya dari 50, 100 anak paling yang dapat kesempatan itu adalah satu anak yang memang benar-benar udah terlatih, udah belajar, jadi memang udah prepare duluan. Selebihnya apa yang dilakukan? Ya, memperhatikan orang-orang yang ada di ruangan ICU. Ya, kita ibaratnya adalah kita orang-orang yang membantulah perawat-perawatnya untuk memperhatikan pasien-pasien yang ada di ICU. Karena kalau teman-teman tahu pasien ICU untuk rumah sakit pendidikan atau rumah sakit besar biasanya jumlah bednya itu banyak. Bisa 10 bed gitu. Nah, sedangkan tenaga perawatnya biasanya sekitar 4-5 orang, dokter 1 orang. Terlepas dari dokter anestesinya, yaitu dokter jaganya 1. Jadi ya kita ada mungkin 3-4 orang diperbantukan juga untuk membantu mengawasi pasien-pasien yang ada di ruangan ICU. Nah, satu cerita yang aku pingin share ke teman-teman sekalian, itu adalah cerita ketika ada seorang perempuan muda sekitar umur 20-an nggak sampai waktu itu, dia masuk ke ICU karena kecelakaan. Oke, jadi setelah baca rekam medisnya dan lain-lainnya, tahu bahwa dia ini adalah seorang, mungkin kayak penjual di jalanan atau seperti apa, persisnya aku juga lupa. Cuma intinya dia itu merupakan korban dari kecelakaan. Ada kecelakaan yang terjadi, dia ini korbannya, bukan pelaku ya, korban gitu. Dan korbannya ya akhirnya mungkin mengalami cedera otak, akhirnya dilarikan ke rumah sakit, operasi, dan akhirnya di-maintain gitu. Nah, waktu aku datang itu untuk memperhatikan pasiennya ini, itu sudah hari kelimanya. Hari kelima dia di ICU. Jadi sudah cukup lama banget teman-teman, ya. Dan satu hal yang membuat aku susah untuk lupa, itu adalah hari itu keadaannya membaik. Keadaannya membaik, mulai bisa buka mata, ngomong belum bisa, tapi ketika kita ajak ngomong ada rasa sakit, bisa ngangguk, yang sebelah kiri kah? Bisa geleng-geleng, oh yang sebelah kanan yang sakit, iya yang sebelah kanan. Jadi merespon gitu loh. Nah, buat sebagai sisi medis ya, ketika seseorang sadar dan bisa merespon itu salah satu tanda yang sangat-sangat bagus gitu loh, apalagi setelah dia mengalami trauma otak yang cukup parah gitu. Tiba-tiba bisa merespon, walaupun mungkin belum ada energi atau kekuatan untuk bisa menggerakkan tubuhnya dengan banyak atau ngomong pun susah, tapi bisa merespon itu sudah salah satu indikasi yang sangat-sangat bagus. Hari kelima, hari keenam masih baik, prognosisnya cenderung bagus, jadi memang kondisinya cenderung mengalami pemulihan gitu. Nah, waktu itu aku bertanya kan ke senior gitu kayak, kira-kira kalau pasien kayak gini berapa lama sih biasanya ada di ICU? Variatif deh, ada yang 2 minggu, ada yang pernah kita dapat sampai 1 bulan. Wah, sampai 1 bulan itu tetap sembuh akhirnya dok gitu. Ya untungnya sembuh gitu 1 bulan. Oh ya, oke oke. Nah ini kan si anaknya masih 6 hari waktu itu. Singkat cerita berjalan, kan, aku pegang pasien yang lain lagi, untuk ngawasi pasien yang lain, jadi nggak terlalu perhatikan lagi dia. Jalan 1 minggu lebih, stase anestesi, aku lihat orang itu sudah nggak ada lagi gitu. Orang itu sudah nggak ada lagi, terus tanya perawatnya, "Loh, Mbak itu yang di nomor X itu udah nggak ada ta pasiennya?" "Oh ya semalam pasiennya meninggal."
Langsung, "Loh, kok meninggal? Bukannya sebelumnya prognosisnya bagus ya?" Kan kayak kita ajak, komunikasi itu merespon gitu. Ya itu juga yang kita nggak tahu, tiba-tiba perburukan kondisi dan ya nggak lama langsung meninggal. Di situ aku pertama kali, benar jujur pertama kali, menemukan pasien yang meninggal gitu loh, kasarnya dalam tanda kutip, dalam penglihatanku gitu kan. Sebelumnya kan tahu, oh ada pasien meninggal, tapi kan nggak punya ikatan yang benar-benar gitu. Kalau ini kan setiap hari, waktu itu sempat ditanyain, sempat di-swab ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, swab itu adalah SOAP, pemeriksaan subjektifnya gimana, ada keluhannya gimana, objektif, tanda-tanda vitalnya, terus penulisan diagnosa dan nyalinin, planning-planning apa yang mau dilakukan, terapinya kayak pemeriksaan laboratorium, apapun itu. Jadi, ya cukup lengkap gitu, setiap hari diperiksain. Jadi ada ikatan emosi dengan pasien ini gitu. Ya di situ ngerasa syok banget kan, kayak, kok sampai meninggal gitu, apa yang terjadi?" Hal itu langsung disusul lagi dengan ada satu pasien lain lagi yang baru masuk hari itu, baru masuk dengan kondisi yang tidak terlalu baik. Pasiennya punya riwayat, gagal ginjal setahuku ya waktu itu. Gagal ginjal, sesak, dan perburukan kondisi akhirnya dimasukkan ke ICU, pindah dari ruangan biasa. Nah, pasien ini malam harinya itu mengalami kondisi yang ya makin menurun lah. Makin menurun sampai akhirnya diputuskan untuk kita lakukan resusitasi jantung paru. Oke, lakukan RJP, di situ juga pertama kalinya saya melakukan RJP untuk seorang pasien. Neken udah merasa kuat, tapi sama dokternya, "Dek, tekan lebih kuat, harus lebih kuat, kalau enggak jantungnya itu tidak akan mampu untuk suplai darah ke seluruh otak, seluruh tubuh." Jadi bener-bener nekannya itu, nekennya bener-bener keras banget dan dalam banget gitu. Itu perasaan pertama kali saya untuk melakukan RJP gitu. Singkat cerita, walaupun dengan tindakan yang sudah maksimal pun, ya pasiennya meninggal gitu. Pasiennya meninggal, di situ saya malamnya benar-benar merenung gitu kayak, wow, kehidupan itu sangat-sangat sebentar banget gitu. Sebentar bisa kita lihat kayak responnya bagus banget, tiba-tiba langsung meninggal. Lain halnya juga kadang-kadang kita lihat ada yang kondisi yang mungkin, waduh, secara medis mungkin susah banget ini pasiennya. Ya kita lakukan yang sebisa mungkin, lakukan yang terbaik. Ternyata malah bisa sembuh gitu. Kayak benar-benar kehidupan itu di luar kendali kita sama sekali. Hari itu saya belajar banyak hal. Stase ini juga stase yang mengajarkan saya banyak hal. Bagaimana melihat keluarga yang menemani pasien di saat-saat detik-detik akhir. Pasien sudah nggak sadar. Setelah kita lakukan RJP itu masih tetap nggak maksimal. Pasiennya tetap akhirnya dalam kondisi yang buruk. Ya udah, mau nggak mau kan ngomongin keluarga. Nanti keluarga datang, genggam tangan pasiennya gitu, mendoakan. Ya menyedihkan, tapi di situ juga saya belajar banyak hal bahwa memang kehidupan ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan kalau teman-teman masih punya hidup yang ada sekarang, tolong jangan disia-siakan, manfaatkan dengan yang terbaik, sayangi orang-orang di sekitar Anda. Dan kalau ada adik-adik kelas yang nonton video ini, pakai waktunya untuk belajar sebanyak-banyaknya dari pasien-pasien kita. Karena guru terbaik kita adalah pasien. Oke, segitu aja videonya. Semoga memberkati teman-teman semua. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, share dan subscribe kalau misalnya teman-teman mau dukung channel ini lebih baik lagi. Thank you sudah nonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.